Sabdamu Bapa bagai air segar. Halo Sobat Santopulus, selamat bertemu kembali di channel ini. Saya mendapat satu pertanyaan dari seseorang di media sosial saya. Pertanyaannya itu sangat sederhana. Dia bertanya begini, wajibkah rosario diberkati oleh Romo sebelum rosario itu digunakan oleh umat? Karena teman saya berkata bahwa dua permohonan kita yang kita panjatkan ketika rosario itu tidak didengarkan oleh Tuhan kalau kita menggunakan rosario yang belum diberkati. Jawaban saya adalah tidak wajib. Mengapa? Karena rosario itu hanyalah sarana bagi kita untuk kita gunakan membantu dalam doa. Dengan kata lain, rosario itu hanyalah sarana bantu atau alat bantu bagi kita untuk menghitung-hitung butir-butir perpuluhan manik ketika kita mendoakan doa rosario. Sehingga ketika Anda berdoa rosario dengan rosario yang diberkati atau tanpa diberkati, itu sama saja, tidak ada perbedaan di antaranya. Jadi sangatlah salah kalau sampai ada orang yang berkata bahwa doa permohonan kita tidak akan dikabulkan oleh Tuhan ketika kita berdoa rosario dengan menggunakan rosario yang belum diberkati. Itu namanya ngarang, halu. Akan tetapi memang rosario itu perlu diberkati supaya umat memperlakukan rosario itu tidak seperti barang-barang pada umumnya, tetapi sarana bagi umat untuk berdoa, dengan demikian mendekatkan diri kepada Tuhan. Konkretnya adalah supaya umat membedakan rosario itu dengan kalung perhiasan biasa, kalung emas, ataupun kalung imitasi yang sesukanya hatinya nanti dilempar ke sana, dilempar kemari, begitu. Jadi rosario itu perlu diberkati supaya rosario itu mempunyai nilai sakralitasnya. Sebab ini perlu Anda ketahui bahwa semua benda-benda rohani itu perlu diberkati supaya benda-benda itu menjadi benda-benda kudus. Karena sebelum benda-benda rohani diberkati itu belum disebut dengan benda kudus. Tapi ketika dia diberkati oleh imam, maka benda itu menjadi benda kudus yang mempunyai nilai sakral. Hal yang sama ini juga berlaku pada benda-benda rohani lainnya, seperti patung Bunda Maria, patung Hati Kudus Yesus, patung Santo Santa, ataupun gambar-gambar kudus mempunyai nilai yang sama, bahwa benda-benda suci ini disebut suci atau kudus atau sakral ketika dia telah diberkati. Dan ini menjadi sarana bagi umat untuk berdoa, dengan demikian mengarah kepada kesucian hidup. Jadi kalau memang ada kesempatan bagi Anda untuk bertemu dengan seorang romo dan meminta beliau untuk memberkati benda-benda suci seperti rosario dan lain-lain yang saya sebutkan tadi, ya silakan diberkati. Itulah tindakan yang mulia. Akan tetapi kalau misalnya Anda tidak bisa bertemu dengan romo untuk memberkati rosario yang Anda miliki karena tempat Anda jauh dan sulit bertemu dengan romo, ya tetap saja gunakan rosario itu sebagai sarana bagi Anda untuk berdoa. Jadi memang perlu diberkati tetapi tidak wajib. Dan satu catatan lain yang wajib Anda ketahui baik-baik adalah orang yang bisa memberkati benda-benda suci termasuk rosario adalah hanya paus, uskup, imam, diakon. Prodiakon atau asisten imam, demikian juga frater, bruder, suster, tidak bisa memberkati rosario dan benda-benda kudus lainnya. Oleh karena itu, sahabat Santopulus, memang rosario itu baik diberkati sebelum digunakan atau sebelum dipakai. Akan tetapi, kalau rosario itu belum diberkati atau tidak diberkati, itu tidak berarti bahwa rosario tidak bisa digunakan sebagai sarana doa. Tidak seperti itu. Rosario itu tetap bisa digunakan walaupun dia belum diberkati sebagai sarana bagi kita untuk berdoa. Begitu ya. Salam, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bekerja di ladangmu jadi api abadi hari ini sampai